tidak terasa sudah ganti tahun lagi aja. Naik pangkat nggak kita? Orang jadi apa-apa gimana mau naik pangkat? Yang sudah punya pangkat aja belum tentu naik jabatan, apalagi yang nggak punya jabatan apa-apa. Tapi yang pasti bahwa perubahan hari, perubahan tahun itu yang seyogianya oleh kita orang beriman menjadi bahan renungan. Tapi nggak cukup cuma merenung doang, harus ada actionnya. Setelah direnungkan, setelah difikirkan, nih gue mesti ngurusin apa, ini mesti ngelakonin apa, mesti berbuat apa, begitu. Sebab kalau kita pasif atau stagnan, diam di situ, rugi. Sebab apa? Energi kita habis 1 tahun. Kira-kira kalau kita dagang makan kudu jelas hitung-hitungannya. Modal berapa, kalau nyewa kios bayarnya berapa, sisanya berapa. Gitu kan? Kalau dihitung, dikalkulasi, begitu sisanya 3 juta sebulan. Berarti 1 hari cuma dapat 100.000. Itu tekor katanya gitu, kata tukang dagang mah. Tekor minimal 300.000 sehari. Sebab apa? Belum buat ini, belum buat ini, belum buat itu. Itu kalau urusan dagang mah pintar kita hitung-hitungannya. Justru hitung-hitungan akhirat kita harusnya lebih pintar. Iya, harusnya lebih pintar. Supaya apa? Supaya untungnya banyak. Kalau untungnya banyak kan lebihnya juga banyak. Kalau kita ngomong dagang, ibaratnya cukup saya untungnya cuma 200.000 aja, yang penting mah bisa buat urusan dapur. Tapi sebagai manusia normal kan pengen juga dadanin bini. Kan malu juga kalau lewat bini kita model begitu potongannya. Itu bini siapa sih kan gitu ya? Emang kenapa? Wah pantas bener pakaiannya. Masa bertahun-tahun itu aja. Tuh kita yang jadi laki malu begitu. Gitu kan? Artinya ini bicara untung rugi. Yang pasti perubahan tahun dari 1441 Hijriah ke 1442 Hijriah ini penuh makna. Jadi kita ngomongin hijrah. Kalau dalam peristiwa hijrah tidak ada faedahnya atau tidak punya nilai yang berharga, tidak punya poin istimewa, mungkin Nabi nggak disuruh hijrah. Begitu. Mungkin ya. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau lahir tahun 150 Hijriah. Sampai 202 ya, Hijriah. Kalau Masehinya 767 sampai 820. Itu kan lahir di mana? Lahir di Palestina, di Gaza, jalur Gaza tuh. Umur 3 tahun dibawa hijrah mamanya. Kemana? Ke Mekah. Karena kampung halaman nenek moyangnya di Mekah. Ketemu dengan Rasul itu di buyutnya yang bernama Abdi Manaf, ya, Abdul Muthalib, katanya kan Abdi Manaf. Nah itu dari Mekah, dari Gaza dibawa oleh ibunya kemana? Ke Mekah. Dengan wasilahnya hijrah. Nah hijrah tentu saja dari tempat yang kurang bagus pindah ke tempat yang lebih bagus. Jangan cuma mau beramainya doang. Gua kagak betah katanya. Di mana di Rengas, mana apa? Sepi.
Jangan mau beramainya doang tapi nggak pupuh gitu. Jadi kudu ada apa? Kudu punya nilai. Apa sih sebenarnya yang mesti kita cari? Nah, Imam Syafi'i dari Gaza pindah, dibawa emaknya tuh ke Mekah. Di Mekah beliau belajar berguru di Mekah tuh. Umur 9 tahun udah hafal Quran 30 juz. Kenapa? Karena pindahnya ke tempat yang memang hidup Quran. Jangan pindah ke tempat yang hidup gaple, remi, catur. Agustusan masih ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak catur, nggak kerambol itu karena COVID itu. Bukan karena merasa rugi, bukan. Karena COVID. Jadi bagus apa nggak COVID? Bagus. Ngumpul-ngumpul. Ada sisi baiknya. Ada sisi baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duh Gusti ya Allah, nggak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Tetap corona walaupun bikin orang pada takut, ada sisi baiknya. Minimal orang tua ngerasain bagaimana ngajarin anak. Kemarin kan nyalain rumah guru. Hatta tuh guru, sekarang ngerasain. Berasa banget. Iya, katanya susah banget ya Om. Guru mah Masya Allah sabarnya luar biasa. Biar kata anak kita bobol belak, kagak diomelin. Coba kita orang tuanya, lu bebelah masih, masa kayak gini aja kagak bisa. Untung anaknya masih apa? Masih hormat sama orang tuanya. Kan saya anak bapak. Gitu kan? Nah, jadi kudu jelas hitung-hitungannya. Kita ambil yang ringan, yang sederhana. Kalau kemarin nih 1441 Hijriah, sholat duha kita cuma 4 rakaat, nambah. Karena masih ada apa? Ada limitnya 12 rakaat. Gitu. Kenapa mesti nambah? Ingat enggak kalau kita lihat orang yang balap lari atau yang balap sepeda? Kalau lagi putaran pertama kan larinya biasa wae gitu ya. Gitu kan. Tapi sudah menjelang finish, jangan gas terus. Gitu. Sama dalam perkara ibadah juga. Masalahnya apa? Semakin mendekat batas finish, makin hilang kesempatan untuk meningkatkan ibadah. Kalau jalannya tetap begitu, rugi kita. Karena apa? Tidak bisa mengejar ketinggalan kemarin yang sempat kita jadi preman. Orang beriman maksudnya. Iya, kan kemarin lagi jadi preman. Musola segede-gedenya orang kelihatan. Lewat baik. Gitu kan? Sama Ustaz juga kurang sopan banget. Tak, sorry tak gua kagak ganti dulu ya begitu. Ya orang aja pakai sorry. Jadi harus direnungkan. Supaya apa? Supaya kita begitu sampai finish nih jelas poinnya gitu kan. Poinnya jelas. Tingkatin yang tadinya 4 rakaat, kan 4 rakaat itu standar minimum sholat duha itu, bukan 2, 4 kata Rasul hadis kursinya, ya bena Adama la ta'jiz an arba'i raka'atin awwalan dahar akfika akhirahu. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, la ta'jiz, jangan kamu malas, jangan kamu lemah
an arba'i raka'atin, dari 4 rakaat awalan nahar, pada permulaan siang. Salat duha tuh permulaan siang jam 10. Kalau jam 8 kan masih pagi tuh, jam 9 juga masih pagi. Jadi jam 10 udah mulai siang. Awalan nahar. Jadi kalau ibadah pakai ilmu begitu, ada ukurannya. Awalan nahar, pada permulaan siang. Minimal kata Allah kalau 4 rakaat itu dijaga, akfika akhirahu, pasti aku jamin sampai sore. Sampai sore. Dijamin keselamatannya. Orang ribut sana sono pada takut corona. Karena kita biasa sholat duha dan lain-lain, oleh Allah dilindungi. Amin. Amin. Orang-orang pada macet, order pada seret karena kita biasa sholat duha, insya Allah macet juga. Insya Allah kagak lancar. Amin. Amin. Walaupun kemarin macet, siapa tahu saya ngomongin jadi doa kan? Amin. Jadi minimal 4. Nah, maksimalnya 12. Kalau kita kagak sanggup 12, ya minimal kan naik tuh 2 lagi tuh, jadi 6 gitu. Gak usah banyak-banyak nambah kan, 2 aja dulu. 2 juga kalau istiqomah kan lumayan. Kata Nabi apa? Khairul amal adwamuha. Khairul amal, sebagus-bagus amal, sebagus-bagus ibadah, adwamuha, yang kontinu, yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun dikit, kata gitu. Kalau gitu mendingan 4 aja ya kan ya. Orang nambah sedikit ya. Ya terserah tuh, orang sholat juga orang ngapa-ngapa tuh. Tapi berarti kita kagak ningkat kalau begitu. Gitu. Enggak lama Pak, enggak lama. Paling top lama-lamanya 15 menit 6 rakaat gitu. Paling lama. Saya yakin. Kenapa? Karena kita langganan bacanya kuliah maupun. Ya sah nggak? Sah. Yang nggak sah itu kalau habis di rakaat pertama baca Fatihah, kemudian suratnya baca Qul ya ayyuhal kafirun. Yang nggak sah itu adalah di mana rakaat kedua baca surat kayak tadi, itu yang nggak sah. Ada nggak surat kayak tadi? Kayak berada. Wah, habis mendapat majelis usaha surat kayak tadi kan? Dari juga kayak tadi. Terus yang biasa belum bangun malam, punten nih mau, bukan ngajarin, dan juga bukan nyangka juga, bukan. Tapi kalau ini kan sharing aja, jadi saling watawasau bil haq, watawasau bis sabri. Saya yakin bapak-bapak ridho saya ngomong begini kan ya? Nah, iya, kalau kagak ridho mau udah pulang dari tadi. Tungguin. Jadi saya mumpung ditungguin ngomong semau-maunya baik. Gitu. Yang biasa belum bisa bangun malam secara istiqomah, sekarang mah kudu istiqomah. Sebab apa? Ingat yang namanya akhir hayat mah tanda finish nih. Ini kita nggak jelas, tapi pasti kan gitu ya. Nggak jelas datangnya, tapi pasti datangnya. Bukan kita kudu takut, enggak juga. Sebabnya apa? Sebabnya itu mah pasti, sesuatu yang pasti nggak usah ditakuti. Dan juga tidak perlu dikhawatirkan, sesuatu yang pasti. Kayak rezeki itu kan pasti, nggak perlu khawatir. Sebabnya apa? Pasti ada rezekinya. Pasti. Nahnu narzuqukum. Kata Allah, aku yang ngasih rezeki kalian, wa iyyahum, dan anak keturunan kalian. Nah, balik Imam Syafi'i itu kan ya, hijrah dari Gaza, dari Palestina pindah ke Mekah. Hafal Quran selama 9 tahun. Terus
Karena beliau memang ini orangnya luar biasa, mendapatkan anugerahnya. Jadi kecerdasan itu anugerah dari Allah. Kecerdasan itu anugerah dari Allah. Tapi harus didukung dengan rajin. Imam Syafi'i orangnya cerdas, jenius, dapat anugerah dari Allah, tapi rajin, makanya jadi orang alim. Jadi orang alim. Pernah nonton film Spiderman? Nah, si Peter itu kan ya, gitu kan? Itu boleh nonton, tapi itu diambil hikmahnya. Spiderman itu ceritanya itu si Peter orang pinter, orang jenius, tapi males, gitu. Kuliah ketinggalan dulu, teman-teman udah mau bubar dia baru nyampe. Teman-temannya udah mau bubar baru nyampe. Kata dosennya apa? Memang lu jenius, tapi lu males. Bisa saja katanya di DO, kagak jadi apa? Kagak jadi sarjana. Padahal jenius, tapi males, nggak mendukung. Masih mendingan ngajarin orang yang biasa-biasa aja tapi rajin. Gitu. Memang yang cakep mah kalau jenius terus rajin. Contoh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Makanya keilmuannya diakui dunia. Madhabnya diterima oleh seluruh negara. Pahamnya diterima. Dan yang mayoritas dipakai di Indonesia ya madhabnya Imam Syafi'i. Nah, saya mah cuma ngajak doang. Namanya juga orang ngajak kalau mau. Ya kan? Kalau enggak juga nggak apa-apa. Orang udah masing-masing hidupnya. Ini mah ngajak doang aja. Ya, cuma ngajak doang. Kan kita pakainya madhab Imam Syafi'i. Kita kalau lihat teman kita orang kunut kesel. Lihat teman kita terawihnya 8 dongkol. Kan itu ya? Iya, tapi kira-kira nih itu biografinya Imam Syafi'i dibaca belum? Maaf, Bima. Belum, kalau belum kan gampang tuh tinggal buka HP, Google gitu ya. Biografi Imam Syafi'i sebagai wujud kecintaan kita kepada ulama. Kata Imam Syafi'i, cintailah orang soleh. Kata beliau gitu. Ya, anak uhibbus sholihin, kata dia. Uhibbus sholihin. Saya suka sama orang-orang soleh. Walastu minhum, meskipun saya belum tergolong orang soleh. Imam Syafi'i ngomong begitu. Uhibbus sholihin. Saya demen, saya cinta sama orang-orang soleh. Walastu minhum, walaupun saya belum tergolong orang-orang soleh. Sekali berimam Syafi'i ngomongnya begitu. Dan kita kan kadang-kadang sholat duha baru 4 rakaat doang juga udah merasa soleh banget kan gitu ya. Iya. Nah, jadi cintailah kata beliau orang-orang soleh. Saya ingat dulu namanya Hajjah Mardiyah. Jadi kalau diurut nih mungkin buyut saya yang keberapa tahu itu. Nah, apa? Cuman pernah dapat ceritanya doang. Sama orang soleh itu cinta banget, gitu kan. Alhasil, ternyata ketika kita cinta sama orang soleh, minimal perbuatan dolim kita kagak resep, minimal. Kalau kita demennya sama orang-orang soleh, minimal perbuatan dolim kita kagak resep. Tapi coba kalau kita resepnya sama orang-orang yang dolim, ya kan? Setuju resep, main kartu seneng, main judi seneng, gitu kan? Apa aja seneng. Kenapa? Karena memang kita demennya bergaul dengan orang-orang yang dolim. Tapi kalau kita demennya sama orang-orang yang soleh, walaupun kita belum soleh, kata Imam Syafi'i tadi, tapi sekurang-kurangnya perbuatan dolim itu tidak muncul dalam pikiran kita. Itu
secara zahir. Secara hakiki Allah tutup tuh. Allah tutup ya gerbang masuk ke wilayah zalim. Kenapa? Karena kitanya demennya sama orang-orang soleh. Dan dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kapan-kapan kita demen, kita resep, kita suka dengan perbuatan orang-orang soleh. Ketika kita senang sama perbuatan orang soleh, maka suatu saat oleh Allah dikasih gerak. Kita pengen nyontoh apa yang diperbuat oleh orang soleh. Coba kita kan misalnya resep sama almarhum misalnya Kiai Jainuddin MZ atau sama Kiai Badri kan itu ya. Gua demen banget dah sama Kiai ini gitu kan. Pengen anak gua kayak dia. Tuh. Kan gitu. Kenapa? Uhibbus sholihin. Cinta sama orang soleh ditutup pintu-pintu keburukan. Jadi modalnya demen dulu, cinta dulu. Jangan dengar orang ngaji empet. Gitu. Nanti tertutup tuh pintu rahmat. Tertutup. Akhirnya apa? Orang pengen ngaji jadinya. Begitu, ya. Nggak apa-apa ngaji ngantuk juga. Gitu ya. Yang penting ada di dalam tempat ngaji. Gitu. Coba kalau orang lagi lewat, emang yang ngantuk ditandain? Nah, kagak lagi ngapain itu? Lagi ngaji. Ya, jadi kata Imam Syafi'i begitu, uhibbus sholihin walastu minhum. Walaupun saya belum jadi orang soleh, tapi saya resep sama orang soleh. Mudah-mudahan kita ini oleh Allah digerakkan hati kita senang sama orang-orang soleh. Nah, kalau senang, kan anak-anak tuh suka punya idola tuh. Idolanya siapa? Michael Jackson. Biasanya potongan celananya, potongan bajunya, terus potongan jaketnya, gaya jalannya, gaya joget dan narinya itu diikutin. Kalau di kita mah Agnes Monica kan gitu ya. Kalau perempuannya kan gitu ya. Iya, contohnya wah kalau gitu doang pakai contoh karena dia demen nyontoh kan akhirnya gitu. Begitu juga seterusnya. Kenapa? Karena diawali oleh senang, oleh suka. Nah, kalau kita suka dengan misalnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, pertama apa? Tiru kita, baca dulu biografinya, baca. Ini sebagai upaya meningkatkan kecintaan kita kepada Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Supaya apa? Supaya kita nambah, semakin cinta sama beliau, semakin cinta. Kenapa? Melihat keilmuannya yang luar biasa. Imam Bukhari juga sama, hijrah juga. Imam Syafi'i hijrah. Setelah jadi orang alim bagaimana? Imam Syafi'i di Mekah hijrah, nyari guru lagi, belajar lagi kemana? Ke Mesir. Ke Mesir. Hijrah. Jadi saya kira kalau dalam peristiwa hijrah tidak ada nilai yang sangat berarti, mungkin ya beliau nggak hijrah. Nabi Ibrahim hijrah nggak? Hijrah juga. Dari Mekah ke Palestina kan itu ya. Balik lagi ke Mekah lagi, itu kan hijrah. Nabi Musa juga sama, hijrah. Pak Habibie hijrah nggak? Hijrah dari Pare-Pare di Supala, hijrah. Gitu kan? Banyak. Jadi besar sekali nilai sebuah hijrah. Maka wajar kalau kemudian ini diabadikan peristiwa hijrah itu menjadi tahun baru Islam. Nah yang rame, yang semarak itu nyalain obornya, gitu. Boleh nggak? Boleh. Biar apa? Biar siarnya kelihatan. Obor itu pakai apa? Pakai api kan? Supaya apa? Simbol terang. Biarin orang-orang mau katanya majusi, itu kan dia nyembahnya api. Kalau kita kan nyembahnya Allah.
Iya, gitu. Marah. Tapi malah media saja, gitu kan? Memang zaman dulu pakai obor, kenapa? Belum ada lampu, jalan kemana-mana becek jadi kelihatan, begitu. Nah sekarang ada lampu, obor masih dipakai ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi itu ibarat kalimat masih koma itu, masih koma. Pakai obor tuh masih koma. Maksudnya apa? Terangi jalan, terangi jalan. Jalan apa? Jalan kehidupan kita. Pakai apa? Pakai cahaya. Api kan cahaya, gitu. Karena dulu juga Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah malam itu dia juga menyalakan api unggun. Terangi jalan dengan cahaya. Cahaya bagi orang Islam, nur ala nur. Apa nur ala nur? Quran. Artinya bahwa orang Muslim supaya terang jalannya, sinari jalannya dengan Quran. Makanya doanya Allahumma arhamna bil Quran. Kan gitu ya. Ya Allah sayangi kami dengan kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Wa ja'alhu lana imam mau wa nura. Kan gitu. Warahmah. Jadikanlah dengan sebab Quran menjadi apa? Cahaya, menjadi imam, menjadi petunjuk, menjadi pemimpin. Quran itu jangan Quran taruh belakang, gitu. Contoh misalnya kayak bagi waris, Quran ditaruh di belakang. Enggak, jangan pakai gituan. Gua mau bagi rata wae. Gitu. Pakai Quran dulu, pakai Quran dulu. Memperlakukan orang tua pakai Quran. Wabil walidaini ihsana. Sholat juga pakai Quran dulu, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada setiap orang yang beriman, kitabam mauquta, sesuai dengan waktu-waktunya. Waktunya jam berapa? Itu pakai Quran. Jangan sewaya-wayahnya dan semau-maunya sholat. Itu namanya tuh Quran ditaruh di belakang. Ya tadi kembali ya, jalan tuh pakai cahaya. Cahaya bagi orang yang beriman Quran. Maka tingkatkan. Alhamdulillah di Asidikia saya lihat di grupnya kan ada tahsin Quran, gitu kan? Ini udah kalau apa sih namanya standar mah udah memenuhi standar belajar. Jangan mikir bisa maka enggak, jangan. Gak usah dipikirin tuh mah. Ya. Gua mau beletak kagak bisa-bisa. Batirnya udah enggak apa-apa. Biarin, yang penting mah kelihatan tongkrong aja lagi ngaji. Iya, gitu. Kalaupun misalnya bingung nih hurufnya apa, udah ikut mangap aja udah. Gitu, ikut mangap aja. Yang penting apa? Bunyi, gitu kan? Insya Allah itu bakal jadi saksi di akhirat. Mudah-mudahan kita nih semuanya memperoleh keselamatan dan kemuliaan. Jadi sinari jalan kita tuh. Jadi tadi pakai obor pakai cahaya. Masih koma tuh ya, masih koma. Obor tuh masih koma. Nah, tingkatin nih anak-anak kita semuanya. Jadi anak, bini, kepala rumah tangga semuanya pada bisa baca Quran. Syukur-syukur menjadi sebuah tradisi. Misalnya nih ada malam khusus, emaknya, bapaknya, anaknya pegang Quran, gitu. Ya, tadarus satu ayat. Ayo baca, terusin gitu tuh. Syukur-syukur setiap rumah begitu. Ini setiap rumah ada 4, bapaknya, emaknya, anaknya 2 pegang HP semua. Musibah.
Nggak apa-apa pegang HP, nggak apa-apa. Tapi HP itu ada Qurannya. Isinya. Ya, isinya Quran. Ayo baca Quran itu. Minimal malam Jumat lah. Malam Jumat. Kalau malam Jumat biasa kita di musola, rubah jadwalnya. Jangan malam Jumat, misalnya Minggu pagi, kan libur tuh. Apalagi sekarang, ya kan, anak kagak pergi ke sekolah kan, kesempatan untuk tadarus bersama anak bapak bini, gitu kan? Mumpung daring sekolahnya, ya kan? Iya, mumpung daring, mumpung online sekolahnya. Kan anak-anak di rumah mulu tuh, paling keluar cuma main layangan. Ini mah rame-rame musim layangan, anaknya bawa layangan, bapaknya juga bawa layangan. Katanya apa? Cuma nerbangin doang, kan katanya lama-lama kan suruh megangin juga orang layangan-layangan koang gede. Anaknya masih kecil itu kan, cuma demen melihatin doang. Jadi semuanya bisa tuh tadarus tuh, satu ayat. Jadi tetap corona walaupun ditakutin orang, ada hikmahnya enggak? Iya. Ada hikmahnya, minimal tadarus bersama dengan keluarga. Begitu. Jadi lihat sisi positifnya saja. Iya. Nah ini bukan tidak disengaja direncanakan oleh Allah berbarengan antara Muharram dengan Agustus. Ayo, bau-bau Agustus masih enggak? Masih bau Agustusan. Benderanya masih utuh no. Di mana-mana bendera kan? Nggak apa-apa, itu sebagai apa? Hubbul waton minal iman. Cinta terhadap tanah air bagian daripada iman. Nggak apa-apa, bendera dipasang di mana-mana. Sebagai apa? Sebagai wujud cinta kita kepada tanah air. Tapi nggak cukup cuma pasang bendera doang, gitu kan? Menunjukkan cinta kita kepada tanah air. Ayo sama-sama membangun lingkungan. Misalnya kata Pak RT, yuk bersih-bersih. Nah itu sebagai implementasi dari masang bendera. Jangan nih apa? Pasang benderanya mau, tapi got mampet diantepin gue. Sampah di depan rumahnya diumbar. Ya Allah ya Rabbi, gitu kan? Nah yang paling mendasar, yang paling prinsip, cinta terhadap merah putih, artinya cinta kepada tanah air. Cinta pada tanah air, cinta pada NKRI, cinta pada NKRI, cinta pada Pancasila, cinta pada Pancasila. Sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ngakunya ketuhanan yang Maha Esa tapi gak ada sholat. Kira-kira gimana itu urusannya? Masang bendera mengetol, ngecat gapura rajin tapi gak sembahyang. Ini namanya keliru, salah mengerti. Salah mengerti. Mestinya kalau cinta tanah air, secara otomatis dia cinta terhadap agama yang dia imani, loyal terhadap keyakinan yang dia yakini. Kalau dia muslim, ya sholat. Jangan gara-gara ngecek gapura tapi kagak. Nah ini ribet urusannya. Gapura itu saya tulis berasal dari bahasa Arab, gofuro. Ada banyak lagi ya? Ada banyak orang. Ustaz. Ngopi dah. Ngaji terdang aman rasanya apa? Minum. Udah habis katanya dari tadi. Ya gapura itu gofuro. Apa gofuro itu? Ampunan. Jadi orang yang ada di wilayah gapura itu, dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena dia cinta sama tanah air. Cinta sama tanah air berarti kan dia orang beriman.
Iya kan? Orang beriman dicintai sama Allah. Kalau dicintai sama Allah tentu diampuni. Dan orang yang beriman sedikit pun tidak pernah terpikir di pikirannya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Gitu. Kalau orang beriman, ya. Kalau orang beriman tidak terpikir untuk melakukan hal-hal yang buruk, malah dia pengen melakukan sesuatu yang baik-baik. Kalau dia melakukan hal-hal yang baik, ya pasti itu bakal memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gapurannya catnya udah melupas, dikerokin lagi, dibersihin lagi supaya kelihatannya bagus kan gitu. Nah maksudnya apa? Orang yang mau bertamu ke wilayah itu adem pikirannya. Kenapa? Karena lingkungannya itu respon, welcome, santun, ramah, lemah lembut, sama tamu hormat, sama tamu takzim, sehingga orang yang mau datang itu resep masuk ke situ. Jadi bukan cuma resep melihat gapurannya doang, tapi isinya bukan sarang medi ya, bukan. Orang-orang solehin kan gitu ya. Yang tadi itu yang cinta sama orang-orang soleh. Amin ya Allah. Jadi bukan tidak disengaja, direncanakan oleh Allah untuk tahun 2020 Agustusan diperingati berbarengan walaupun tidak pas banget dengan 1 Muharram. Maksudnya apa itu? Bukan gak ada maksudnya Allah gabungin begitu tuh. Supaya apa? Supaya dikolaborasi. Peringatan Agustusan tidak lagi pakai dangdutan. Begitu. Iya. Nggak ada gara-gara COVID. Jadi takutnya sama COVID. Kalau kagak ada COVID mah tetap masih nyawer. Bukan orang sini, orang sonoan. Orang sonoan katanya, tapi biasanya orang ngari. Emang kan kalau nyawer orang boleh? Boleh. Siapa bilang? Saya kan nggak bilang nggak boleh. Boleh nggak? Boleh. Asal nyetel lagunya di kamar, terus yang nyanyi, yang goyang-goyang bini sendiri, bukan bini orang. Nah, ininya. Silakan mau ditaruh di mana kayak begitu. Dan itu nyawer yang paling aman dunia akhirat. Nyawer Pak. Nyawer yang paling aman dunia akhirat. Kenapa saya katakan nyawer yang paling aman dunia akhirat? Pertama, tidak mengandung unsur dosa. Gitu kan? Yang kedua, duit kagak kemana-mana. Menang banyak. Coba kalau nyawer sama biduan, maaf, ya kan? Dosanya iya, duitnya digondol. Kalau kita keringetan itu nyari duit segitu tuh, Allahu Akbar. Orang ceramah juga kudu boker-boker, gitu kan? Apalagi ngaduk. Coba ngaduk kalau misalnya, ya kecerak. Sama tukang dia ngomelin, lu niat kerja kagak sih? Masa ngaduk begitu? Oh, sak, betul. Jangan-jangan itu nyaut itu kan ngaduk juga ya? Iya. Iya kan? Ya iya, ngadu kalau cuman ya cakar ceker doang, dia ngomelin sama tukang. Bisa juga dipecat. Nanti besok begitu. Masya Allah. Cuman dapat berapa? 120.000. Nyawer. Tuh pikirannya kemana? Ya Allah. Memang kalau lagi begitu mah resep baik adanya. Lupa sama capek. Lupa sama susah, senang yang ada. Memang setan mau minum dulu itu. Terus
Terus memang kalau ada kayak begitu orang boleh ngasih duit, tak boleh. Asal caranya. Ya kan yang penting caranya. Jadi bapak-bapak duduk aja. Misalnya sama MC, gua minta lagu, gitu kan? Lagu kita malah lilin putih, gitu misalnya nih mak. Bisa. Atau misalnya lagu kita malah ada rindu, gitu kan? Misalnya nih mak, misalnya apa? Kalau ngapain kemarin? Gitu kan? Kita dengerin satu lagu misalnya 20.000, bayar 40.000, kasih tukang gendangnya. Kita duduk baik di sini. Jangan pakai naik ke panggung ikut joget, itu yang jangan. Kalau ngasih duit mah boleh, jangan kan 40-40.000, 5 juta boleh. Wah kasihan deh ngeliat lu gitu kan, nyanyi segitu cuma dapat 350.000 gitu kan. Pas udah bubar kasih tuh 5 juta, nih ongkos pulang sama buat bocah sekolah, beres. Nggak pakai tapi. Kalau kayak gitu boleh, gitu. Nah itu dia tak susahnya katanya. Bukan biasanya udah ada ujung tapi. Kan kalau diajakin dia yang benar-benar pada susah-susah banget maunya. Maunya salah gue kan. Hijrah. Itu hijrah. Nyawer di kamar, setel tuh mau diapain tuh bini terserah tuh mau bini sendiri kan itu ya. Dan paling aman dunia akhirat, duit kagak hilang. Ya iya betul, Ustaz kalau ngomong sama menyesatkan orang nanti kan gitu. Nah, jadi bukan tanpa rencana Allah. Tetap ini dalam rencana Allah memperingati Agustusan didatangkan dengan 1 Muharram. Supaya apa? Supaya disinari dengan cahaya iman, disinari dengan cahaya Quran. Supaya negeri ini betul-betul menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rumahnya mah udah cakep. Negeri kita nih ibarat rumah udah cakep. Rumah cakep kan airnya ada, ya kan? Penerangannya ada, udaranya juga sejuk. Itu kan rumah yang cakep. Negara Indonesia ini ibarat rumah yang cakep. Tanahnya subur, gitu kan? Tanahnya subur, air banyak nggak? Melimpah. Udara segar nggak? Segar. Cahayanya mataharinya ada. Di negara orang ada sebentar doang sekelebatan tuh matahari nongol. Coba bayangin. Kalau kita tinggal di kampung itu kebelangsangnya luar biasa. Dia sekelebatan doang matahari lewat. Malah ada juga wilayah di kutub utara maka agak kelihatan matahari. Coba kalau begitu. Jadi negara kita ini ibarat istana yang megah, fasilitasnya lux VIP, air bersih. Coba negara orang mah, masya Allah. Udah susah, kering, keruh lagi airnya. Udaranya sumpek. Mataharinya luar biasa panas. Kita kan gak panas-panas amat. Sejuk, enak. Malah orang kampung luar pada numpang hidup di mari. Lah pada jemur gitu kan. Lah kita bang cuma gara-gara ada corona doang gitu. Pada jemur jam 10. Tapi karena memang tidak biasa jemur, ya paling top 2 bulan. Sekarang udah pernah lagi aja jemurnya. Padahal sinar matahari itu luar biasa bagus buat badan. Nah, pagi tetap jemur. Kalau yang ada kerja, yang kerja mah ya jangan jemur sampai jam 10 bisa diomelin. Jadi itu bapak-bapak yang mulia ya, hijrah, kemudian juga memperingati proklamasi. Jadi bukan cuma kita puas bangga dengan ngecat gapura, pasang bendera, tapi filosofinya gapura itu apa? Mohon ampun kepada Allah supaya tiap tahun itu, ya tiap tahun
otomatis kita memperoleh ampunan. Amin. Amin ya robbal Alamin. alamin. Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus ya? Iya. Kan dulu kemerdekaan itu katanya kalau menurut cerita sejarahnya tanggal 17 Ramadan. Jadi kita tuh punya angka 17, 3 macam 17. Ini keajaiban. 17 Agustus, 17 Ramadan, dan 17 rakaat. Jadi sinkron tuh. 17 Agustus hari proklamasi, 17 Ramadan hari penyucian di cahaya Quran, kemudian 17 rakaat itu jaga jangan sampai ditinggal. Makanya tadi saya bilang masa ya gara-gara ngechat ganggu terus ninggalin sholat, berarti hilang tuh 17 satunya. Jadi kita perlu bisa jaga 3 angka 17 rakaat, 17 Ramadan, sama 17 Agustus. Nah saya kira ini saja yang paling utama harus disadari. Wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah dengan waktu, berarti waktu ini punya nilai yang sangat berharga dan itu bisa dirasakan. Kita kerja butuh waktu, kita melakukan segala sesuatu butuh waktu, dan waktu tidak bisa lepas dari kehidupan umat manusia. Dan orang yang sukses, orang yang pandai memanage waktu. Orang yang sukses, orang yang pandai mengatur waktu. Orang yang gagal adalah orang yang menghambur-hamburkan waktu. Orang yang bangkrut adalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Kita punya waktu banyak, tapi ternyata habis begitu saja. Mudah-mudahan kita termasuk yang illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi yang rugi orang yang celaka, orang yang tidak pandai menggunakan kesempatan. Orang yang bakal selamat yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh kalau bicara ibadah ya taat, kalau bicara bermasyarakat ya berkarya. Jadi dua sisi. Kepada Allah hablum minan nasnya, hablum minallahnya kita ibadah. Taat ya ibadah tentu meliputi haji, sholat, baca Quran, sholat malam, sholat sunnah dan lain-lain. Hablum minan nasnya berkarya, berderma, berbagi, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.